Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kang Ipul Official. Nah, bagaimana keadaan teman semua hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat serta tetap semangat untuk mempersiapkan ujian. Nah, teman-teman semuanya, saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah melaksanakan ujian ya. Pada sampai hari ini sudah banyak sesi yang telah dilaksanakan. Selamat kepada teman-teman yang lulus ya. Bagi teman-teman yang belum lulus, jangan eh, pesimis, jangan patah hati, jangan kecewa ya. Terus belajar supaya nanti dapat melaksanakan ujian kembali. Nah, pada kesempatan kali ini ya, saya ingin mengabarkan atau menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya, terutama untuk teman-teman yang belum diberi kelulusan pada tahap 1 ini ya, belum lewat passing grade, terkhusus untuk teman-teman yang belum lewat passing grade atau ambang batas. Nah, banyak statement ataupun pertanyaan ke uh, saya ini tidak lulus passing grade atau ambang batas yang ditentukan. Apakah saya ada kesempatan? Ya, lalu ada juga statement yang seperti ini sampai menulis status selamat tinggal sekolah, selamat tinggal guru, ya. Nah, teman-teman jangan putus asa, jangan pesimis, ya. Khusus untuk P3K ini, teman-teman sudah diberi kemudahan, ya. Berbeda dengan CPNS. Kalau CPNS tidak lulus sekali ya langsung ngulang lagi tahun depan. Tapi untuk teman-teman P3K, Anda yang tidak lulus passing grade pada tahap 1 ini diperkenankan ya atau diperbolehkan untuk mengikuti tahap selanjutnya, tahap 2 dan tahap 3. Nah, bagaimana cara mempersiapkan diri untuk mendaftarkan kembali mengikuti tahap 2 dan tahap 3? Langsung saja kita bahas di channel Kang Ipul Official. Namun sebelum lanjut untuk pembahasan kita pada kali ini ya, bagi teman-teman yang belum mensubscribe untuk mendukung channel ini ya, lebih berkembang ke depannya, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share, serta tonton video-video yang ada di channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baik kepada teman-teman semua. Dan terkhusus kepada teman-temanku semua ya, yang sudah mendukung ini channel ini dengan memberi subscribe sampai alhamdulillah berkembangnya channel ini pada saat sekarang ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya diberikan kelancaran, diberikan keberkahan hidup, diberikan kesehatan ya, terutama untuk teman-teman yang menggali informasi dari channel ini untuk lulus ujian nantinya, teman-teman diberi kelulusan seluruhnya. Amin ya robbal alamin. Langsung saja kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah teman-teman, seperti apa yang tadi saya sampaikan pada pembuka tadi ya, banyak pertanyaan kepada saya secara japri ataupun pertanyaan dari subscriber saya ya melalui komen, lalu dari teman-teman saya melalui messenger, melalui WhatsApp ya, itu banyak pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Dan melalui video ini saya akan menjawab semua pertanyaan dari teman-teman, dari subscriber saya tentang mungkin kira-kira ada atau tidak harapan bagi saya yang tidak lulus ambang batas pada tahap 1 ini. Bunyi pertanyaannya seperti ini ya. Nah, yang sering, apakah bisa mengikuti ujian kembali ketika tidak lolos tahap 1? Yang kedua, apa masih ada harapan lagi bagi saya? Ya, ada yang sudah pesimis, udahlah, udah tak jadi guru lagi, udah diisi sama orang lain. Nah, anak teman-teman, saya ingatkan kembali, P3K adalah betul-betul gebrakan ataupun sebuah kebijakan yang memang disampaikan kepada teman-teman dengan berbagai kemudahan. Walaupun teman-teman semua mungkin, apalagi teman-teman yang tidak mendapat afirmasi ya, yang tidak punya sardik atau tidak di bawah 35 tahun ya, bukan teman disabilitas, lalu teman-teman yang tidak honorer K2, tentu itu nol, tidak mempunyai bekal dari afirmasi. Nah,
rasanya pesimis sekali saat ini sudah tidak lolos passing grade atau ambang batas. Udahlah biar orang yang mengisi. Tetapi teman-teman juga diberi kemudahan salah satunya yaitu teman-teman bisa melaksanakan ujian ya pada 3 tahapan. Nah, kalau untuk yang lain tidak. Kalau untuk CPNS itu ketika tidak lulus SKD ya atau SKB sudah itu mengulang tahun depan. Tetapi khusus untuk P3K teman-teman diberikan 3 tahapan. Ya, 3 tahapan itu seperti apa? Mari kita simak ya supaya teman-teman tidak galau lagi, tidak pesimis lagi ya, tidak risau lagi. Oke, langsung kita lanjutkan. Nah, teman-teman semuanya, ya, ini berdasarkan bagan ya, bagan tentang pendaftaran. Lalu di sini kita bisa lihat para kategori pendaftar, ya. Ini ada 4 di sini, guru honorer sekolah negeri, lalu guru honorer K2, lalu guru honorer sekolah swasta, ya, dan ini guru lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, guru lulusan PPG yang tidak mengajar. Nah, teman-teman semuanya, ketika teman-teman sudah melewati pendaftaran, tentu teman-teman yang sudah melaksanakan ujian semalam ya, beberapa hari ini, tentu teman-teman sudah melewati fase ini. Ya, sudah verbal kualifikasi, lalu di verbalkan di sini S1 pada lembar info GTK. Nah, ini sudah verbal, baru teman-teman memilih formasi. Makanya kemarin waktu pas mau ujian mau cetak atau mau melihat TUK itu banyak yang tidak dapat. Kebanyakan dari sekolah swasta. Kenapa tidak timbul? Padahal formasi sudah ada, tapi sebagian belum bisa memilih formasi ya, karena untuk tahap 1 ini ya. Nah, ini ke arahnya ini ke tahap 1, ini tes tahap 1. Nah, tahap 1 ini hanya diperuntukkan untuk kategori ya, yang pertama dengan yang kedua. Ya, yang pertama itu apa? Sekolah negeri, guru honorer sekolah negeri. Yang kedua guru tenaga honorer K2. Ini diprioritaskan untuk pada yang tes pertama. Akan tetapi ada dari beberapa mereka sekolah swasta bisa melaksanakan ikut ujian. Ya kemungkinan itu karena kuota untuk daerahnya itu tidak terlalu banyak, maka bisa diselipkan ke sana. Tetapi sebagian besar itu tidak bisa mengikuti pada tes pertama, karena itu diprioritaskan hanya untuk guru honorer sekolah negeri dan guru honorer tenaga K2. Oke, kita lanjutkan. Nah, teman-teman, itu banyak semalam aduan bagaimana dari tahap 1 tidak bisa dilanjutkan atau kami berhenti di sini ataupun kami masih ada harapan. Nah, ini ketika teman-teman tidak lolos ya dari guru honorer negeri atau K2 tidak lulus pada tes pertama yang tidak melewati passing grade. Nah, teman-teman nanti diberikan kesempatan lagi untuk memilih formasi. Formasi ini nih diberikan antara tes pertama dengan tes kedua. Itu jangka waktunya ya, itu nanti ditentukan. Itu teman-teman nanti diarahkan untuk memilih formasi kembali. Kalau formasi teman-teman yang teman-teman ambil di sekolah awalnya ya, sekolah induk ataupun apa sudah terisi, itu tidak bisa diambil. Teman-teman memilih formasi dari sekolah lain yang terdekat. Nah, lalu untuk di tes kedua, teman-teman saingan untuk tes kedua ini saingan teman-teman ini lebih banyak karena 4 kategori ini sudah masuk di sini. Ya, guru honorer sekolah negeri, lalu K2 yang tidak lulus ditambah dengan guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG yang tidak mengajar. Ya. Nah, baru dilaksanakan tes kedua oleh 4 kategori pelamar ini. Nah, selanjutnya apabila seandainya teman-teman dari 4 kategori ini tidak lulus juga, ya teman-teman jangan pesimis, jangan putus asa, ya jangan galau. Itu teman-teman diarahkan lagi untuk memilih formasi. Untuk memilih formasi ya untuk persiapan tes ketiga. Jadi tes ketiga pesertanya adalah peserta yang tidak lulus pada tes kedua. Baru sampai selesai dapatlah formasi. Nah, apabila teman-teman dari 4 kategori ini yang tidak lulus dari 3 tes ini sampai terakhir dan tidak mendapat formasi, berarti teman-teman
diberi kesempatan untuk mengulang tahun depan, dan ini sudah mempunyai banyak kemudahan ya, walaupun beberapa teman-teman merasa tidak, pemerintah ini tidak adil, tes apa ini namanya afirmasinya untuk cerdik itu 100 ya, itu karena mungkin prosesnya itu susah untuk mendapatkan cerdik. Nah, teman-teman jangan jadikan itu sebagai suatu hambatan ya, tapi jadikan itu sebagai suatu motivasi. Saya pun walaupun dari nol tidak punya bekal, saya siap untuk menempati jabatan itu ya. Ya, untuk menempati formasi. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman ya. Melalui bagian ini saya jelaskan. Jadi teman-teman tidak perlu risau, tidak perlu bingung, tidak perlu galau ya, tidak perlu putus asa dulu. Teman-teman persiapkan untuk ke tahap selanjutnya. Baik, itulah tadi penjelasan tentang skema ya atau alur pendaftaran untuk teman-teman yang memang pada tahap 1 tidak diberi kesempatan untuk lulus ya, ataupun teman-teman tidak melewati passing grade atau ambang batas yang sudah ditentukan. Karena pada video saya sebelumnya ya saya sudah menyampaikan tentang passing grade di semua mata pelajaran itu sesuai Kemendagri ya. Nah, itu menyatakan atau melampirkan passing grade kompetensi teknis sesuai pelajaran, sesuai mata pelajaran, dan kompetensi manajerial, sosiokultural, serta wawancara. Dan triknya bagaimana juga saya sudah tunjukkan melalui video saya sebelumnya. Nah, teman-teman semua, bagi teman-teman yang tidak lulus ambang batas pada tahap 1, jangan kecewa, jangan putus asa, tetap semangat untuk mempersiapkan diri ya, melanjutkan pada tahap kedua dan tahap ketiga. Mudah-mudahan kalau teman-teman tidak diberikan pada kelulusan pada tahap 1, silahkan nanti di tahap 2 teman-teman berjuang kembali untuk melewati ambang batas. Mudah-mudahan membantu teman-teman. Terus dukung channel Kang Ipul Official dengan subscribe, komen, like, dan share ya. Terlebih terkurang saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, itu adalah kesalahan dari saya. Saya Eri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.